Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Radina Adik dengan NIM 102062300007 di kelas IS 0704. Nah, di sini saya akan membuat video proses pengerjaan saya mengerjakan tugas 2 tentang store prosedur, trigger, dan juga DCL. Oke, kita langsung ke share screen-nya. Oke, jadi sebelum kita menyelesaikan semua tugas yang ada di sini, pertama-tama kita harus membuat yang namanya database. Kita kasih nama tugas 2 saya deh 007 belakangnya, kasih titik koma, go. Database-nya udah muncul, kita langsung kerjain semuanya, ada di dalam sini gitu. Jadi kita yang pertama-tama di task pertama, tugas pertama kita adalah menambahkan 3 digit akhir NIM di setiap tabel. Ya, kita disuruh buat 3 tabel, lalu di 3 digit akhirnya kita gunakan NIM kita gitu. Jadi kita langsung aja kita create, kita ubah digitnya 007, tuh, tugas, kita langsung ke tabel kedua, kita buat tabel transaksi obat. Jangan lupa diganti 007, yang ini juga 00. Kalau nggak gitu, foreign key-nya nggak nyambung nanti guys, error dia. Kita oke. Dan yang terakhir, yang ini. Salam ya? Iya. Iya ya. Iya ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada iklan dikit, jadi kita lanjut. Kita create transaksi obat. Ini udah selesai. Ke distract dikit tadi, kita bikin log transaksinya sekarang. Di 007. Kita ganti. 007. Oke, jadi kita udah berhasil membuat 3 tabel yang diminta sama modulnya. Jadi yang pertama ada tabel obat, lalu ada tabel transaksi obat, dan yang terakhir ada log transaksi obat gitu. Nah, ini kan masih kosongan nih. Nah, kita harus isi masing-masing tabelnya. Jadi yang pertama kita langsung isi data dari tabel obat dan juga tabel transaksi seperti yang diperintahkan di task kedua ini. Kita langsung masukin ke obat, SQL kita ganti 007. Oke, kita langsung go. Kita lihat udah masuk. Setelah itu kita lanjut ke sini, transaksi obat. Salah. Kita masukin, kita ganti ininya 007. Go. Kita cek, udah ada isinya beserta dengan waktu-waktunya. Sekarang lognya kan masih kosong. Nah, ini ada di task ketiga. Jadi task ketiga adalah kita disuruh buat trigger. Jadi kalau setiap uh, ada transaksi di tabel transaksi obat, maka uh, akan otomatis terrecord di log transaksi obat. Seperti itu. Jadi kita langsung buat kodenya. Kita buat kodenya di SQL-nya. Saya udah sempat buat tadi. Nah, ini jadi kita pakai delimiter, kita create triggernya after transaksi,
Digunakannya kapan? Digunakannya after, setelah insert, jadi setelah memasukkan data pada transaksi obat 007. Kita mulai deklarasi fee harga. Ini eh, untuk deklarasi aja bebas namanya apa. Setelah itu kita select, kita ambil harganya dari ID obat. Setelah itu kita pastikan bahwa inputnya tidak nol, nilainya tidak nol gitu. Setelah itu baru kita masukkan dari uh, transaksi ke log transaksi gitu. Jadi ini nanti akan memasukkan ke log transaksi itu ID transaksinya dan juga total harga. Nah, ini dari mana value-nya? Itu dari ID transaksi. Jadi kita join yang sebelumnya. Jadi kita panggil ID transaksi, lalu kita kalikan antara jumlah obat dan juga harganya gitu. Harganya kita udah panggil di sini tadi. Harganya itu diambil dari tabel obat gitu. Triggernya udah berhasil dibuat, kita coba gitu. Kita coba dari yang ada di sini. Dia minta, nah ini dia. Dia minta ini. Kita langsung masukin. Ini hampir aja lupa. 007. Let go. Nah, berhasil. Kita langsung cek di log transaksi. Nah, udah masuk. Jadi dia langsung masuk ke ID-nya, ID log 1, ID transaksinya, ID transaksi keempat, dan juga total harganya 10.000. Nah, lanjut ke task keempat. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat store prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter yang telah disebutkan dengan X itu ID pasien, Y ID obat, Z jumlah obat, dan juga nanti akan dipanggil menggunakan ini dan hasilnya seperti ini. Oke, kita langsung hajar. Kita langsung coba. Nah, tadi saya udah buat. Kita langsung ke transaksi obat. Kita ke SQL. Set. Ini udah masuk. Jadi kita create seperti yang diminta tadi. Dia minta ada ID pasien dan lain-lain. Kita buat. Lalu di sini kita insert transaksi obat, ID pasien, ID obat dan juga jumlah obat dengan value ID pasien, ID obat dan juga jumlah obat. Oke, kita langsung go. Set. Nah, kita langsung tes apakah ini bekerja. Kita coba panggil ya sesuai dengan permintaan yang ada di modul. Kita panggil call kita ubah dulu 007. Kita go. Nah, maka dia akan menambah obat seperti itu. Nah, ini dia menambahkan obat baru. Oh, ini. Jadi dia akan menambahkan transaksi yang baru seperti itu. Oke, next. Oh ya, di sini juga dia bakal bertambah. Next ke task yang kelima. Buat dua user first name dan last name dari nama mahasiswa, kemudian tambahkan akses user sebagai berikut. User pertama hanya bisa insert, dan user kedua hanya bisa select. Oke. Nah, kita udah pindah ke layar hitam. Jadi di sini pastikan kita udah mengontrol bagian sum, lalu masuk ke MySQL dan masuk ke bin. Lalu kita masuk ke user kita, user root, untuk menambahkan user-user yang akan kita tambahkan nanti gitu.
kita langsung run. Di sini karena root itu nggak ada passwordnya, jadi kita langsung gas. Nah, udah masuk nih. Setelah itu, kita tinggal masukkan yang namanya user-user yang mau kita tambahkan. Jadi, karena first name saya Wildan, sebenarnya Muhammad sih, cuman terlalu general kalau Muhammad. Jadi kita pakai Wildan. Second name saya, misalnya Wildan 1 deh. Wildan 1. Passwordnya ini langsung kita oke. Nah, lalu yang kedua, kan disuruh buat dua user. Nah, user yang kedua kasih nama ketiga saya, third name saya, create user, nah, kita kasih Leroy 2 karena ini user kedua. Leroy 2. Ini rupanya ada gitu. Oke, kita buat dulu. Set. Lalu kita jangan lupa, nanti dulu deh. Kita bakal menambahkan grandnya. Jadi mereka bisa ngapain aja gitu. Kita ngasih apa namanya ya, privilege, akses. Nah, kita kasih akses. Kita kasih akses ke Wildan 1. Kita langsung enter. Berhasil. Lalu kita kasih akses select untuk si Leroy. Leroy 2. Diakses. Oke, udah berhasil ya. Nah, jangan lupa buat di flash karena kadang ketika kita kasih privilege itu nggak langsung kebaca gitu loh. Jadi kita flash biar dia oke gitu. Biar dia langsung gas gitu. Nah, kita exit dari user ini. Kita coba ke uh, ke apa sih tadi namanya? Ke user 1 dan user 2. Apakah akses mereka udah benar-benar berjalan? Dan kalau misalnya dicoba yang lain, apakah bisa atau malah error gitu? Kita coba langsung masuk ke Leroy. Masuk ke Wildan dulu deh. Masuk ke Wildan 1. Set. Masuk. Passwordnya Wildan. Sama Wildan 007. Set. Masuk, berhasil. Kita coba. Sebelum masuk ke insert, saya lupa. Kita use dulu database-nya. Tugas 2. Nah, kita udah masuk ke database-nya, kita langsung coba buat melakukan insert. Kita uji aksesnya, guys. Set. Berhasil, dia berhasil melakukan insert. Tapi apakah dia berhasil kalau melakukan select? Kita coba, teman-teman. Kita lakukan select. Boom. Dia gagal karena kita nggak kasih akses. Untuk Wildan, dia cuma bisa insert, tapi nggak bisa select gitu. Ini udah kurekap kan ya? Udah. Nah, selanjutnya kita exit. Kita masuk ke Leroy. User Leroy. Set password Leroy. Typo terus. Tugas 2. Nah, udah masuk baru kita select. Berhasil kan? Gitu. Jadi kita masuk dulu ke database, kita select, dia berhasil. Nah, tapi kalau dia insert, apakah bisa? Bisa. Value-nya belum masuk. Dia error karena dia nggak punya akses untuk insert. Nah, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.